Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa solih-solihah SMP IT Harapan Bunda yang Ustadz sayangi, pada taujih hari ini Ustadz akan menyampaikan materi dengan tema Raih Surga dengan Akhlak Mulia. Anak-anakku sekalian, kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh, dan surga pun akan diraih. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, benar-benar berakhlak yang agung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat dengan sabdanya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mukhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi 'alal jannah liman hassana khuluquhu. Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia itu benar, dan penjamin istana di tengah surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak, sekali-kali tidak, anak-anakku. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini mah biasa ya. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru hal yang luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Yang kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Yang ketiga adalah menahan diri
untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasut, dan saling dengki. Mari kita teladani akhlak mulia yang ditunjukkan oleh salah seorang cicit baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak mengangkat sebuah teko atau ceret yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudhu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah." Jawab sang imam, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu lalu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Wallafina 'anin nasi ya tuanku." Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin pun menjawab, "Aku telah memaafkanmu. Silahkan pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Masya Allah, sudah salah tetapi malah dihadiahi kemerdekaan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa," rawahu Tirmidzi. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian taujih hari ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.